Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farah Nida Lutfiah dari Universitas Islam Indonesia Prodi Psikologi dengan NIM 23320-239. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil dari jawaban ujian tengah semester Pendidikan Kewarganegaraan Indonesia. Yang pertama ada dampak positif dari pendidikan kewarganegaraan terhadap pembangunan sosial dan ekonomi suatu negara. Contohnya itu ada meningkatkan partisipasi sosial dan politik. Warga negara yang memahami hak dan kewajibannya akan lebih aktif dalam berpartisipasi dalam kegiatan politik dan sosial, mendukung terwujudnya pemerintahan yang demokratis serta responsif. Lalu juga ada mendorong toleransi dan solidaritas. Pendidikan kewarganegaraan memperkuat rasa saling menghormati antar warga negara, mengurangi konflik sosial, dan menciptakan stabilitas sosial yang mendukung pembangunan. Lalu juga ada menumbuhkan kewirausahaan. Pendidikan ini mengajarkan pentingnya kewirausahaan yang mendorong individu untuk berinovasi dan menciptakan lapangan pekerjaan, juga mempercepat pertumbuhan ekonomi. Lalu memperkuat institusi hukum serta pemerintahan. Dengan pemahaman tentang hukum dan tata kelola negara, warga negara lebih memahami aturan, menghargainya, menciptakan iklim yang lebih baik untuk investasi dan pertumbuhan ekonomi. Lalu, meningkatkan kualitas SDM. Warga negara yang terdidik dalam nilai-nilai kewarganegaraan lebih siap menghadapi tantangan global, meningkatkan daya saing ekonomi negara dengan negara lain. Lalu, terakhir ada mendorong pemerataan pembangunan. Pendidikan kewarganegaraan mengajarkan pentingnya keadilan sosial sehingga mendukung kebijakan yang lebih merata dan inklusif bagi seluruh masyarakat. Secara keseluruhan, pendidikan kewarganegaraan menciptakan masyarakat yang lebih aktif, toleran, terdidik, dan produktif, yang mendukung pembangunan sosial dan ekonomi berkelanjutan. Lalu selanjutnya ada esensi dan urgensi identitas nasional serta global citizen demi menjunjung tinggi karakter bangsa. Esensi dan urgensi identitas nasional serta global citizen itu sangat penting dalam menjaga karakter bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Identitas sosial mencakup nilai-nilai budaya, sejarah, dan membentuk jati diri bangsa Indonesia. Esensi adalah untuk memperkuat rasa kebanggaan, persatuan di tengah keragaman, serta menjadi dasar dalam menghadapi tantangan global. Di global citizen sisi lainnya, mengajarkan pentingnya tanggung jawab terhadap dunia, bukan hanya negara sendiri. Urgensinya adalah untuk membentuk warga negara yang tidak hanya nasionalis, tetapi juga peduli terhadap isu global. Lalu ada faktor budaya berkontribusi pada identitas nasional. Faktor budaya berkontribusi besar dalam membentuk identitas nasional karena budaya mencerminkan nilai-nilai, tradisi, bahasa, dan simbol yang menjadi ciri khas suatu bangsa. Budaya memperkuat rasa kebanggaan dan kesatuan, meskipun masyarakatnya terdiri dari berbagai suku, agama, dan latar belakang. Contohnya, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional berperan penting dalam menyatukan bangsa Indonesia yang terdiri dari ribuan suku dan bahasa daerah. Dengan satu bahasa yang dipakai di seluruh wilayah, komunikasi antar warga negara menjadi lebih mudah dan efektif, serta mempererat ikatan sosial. Selain itu, tradisi budaya seperti upacara bendera setiap hari Senin atau kemerdekaan, juga perayaan Tahun Baru Imlek yang diikuti oleh banyak etnis di Indonesia, juga sebagai sarana untuk memperkuat rasa kebangsaan dan solidaritas antar warga. Meskipun berasal dari latar belakang yang berbeda, semua warga negara merayakan momen-momen kebersamaan ini yang menguatkan identitas nasional Indonesia. Dengan begitu, budaya tidak hanya menjadi penanda perbedaan, tetapi juga alat pemersatu yang memperkuat kesatuan dan keberagaman. Pentingnya menjaga keseimbangan antara kebebasan beragama dan kepentingan negara. Menjaga keseimbangan antara kebebasan beragama dan kepentingan negara sangat penting untuk memastikan bahwa hak individu untuk menjalankan agama mereka tidak mengganggu stabilitas sosial dan kemajuan negara. Kebebasan beragama adalah hak asasi yang dilindungi. Namun, kepentingan negara juga harus dijaga agar tidak ada dampak negatif terhadap kesejahteraan bersama. Contoh ketegangan antara kebebasan beragama dan kepentingan negara bisa menjadi saat pemberian izin untuk mendirikan rumah ibadah. Misalnya, ketika sebuah komunitas agama ingin mendirikan suatu tempat ibadah di suatu lokasi yang dianggap sensitif atau bertentangan dengan peraturan zonasi daerah.
seperti seperti di area yang padat penduduk atau dekat fasilitas umum yang sangat dibutuhkan. Di satu sisi, kebebasan beragama mengizinkan mereka membangun tempat ibadah, tapi di sisi lain, hal ini memicu kerusuhan sosial atau merusak ketertiban umum. Dalam kasus tersebut, negara perlu menyeimbangkan kebebasan beragama dengan kepentingan umum, seperti keamanan, ketertiban, dan keharmonisan antar warga. Kebijakan yang bijaksana diperlukan agar kedua hal tersebut bisa berjalan beriringan tanpa saling merugikan. Sekian presentasi hasil dari jawaban ujian tengah semester saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.